apa yang sudah dicapai hari ini selama kepemimpinan Pak Jokowi harus dilanjutkan loh. Kita ini bukan mencari antitesa, bukan mencari sesuatu yang berubah gitu. Kan prinsipnya kalau baik ya harus diteruskan. Demokrasi itu harus semakin partisipatif, melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat. Masyarakat semakin melek politik sehingga tahu hak dan kewajibannya. Politik ke depan itu kalau mau baik harus benar-benar melihat rekam jejak, track record. Sehingga harapan kita demokrasi ke depan tuh makin substantif, makin baik, makin berkualitas dengan memilih orang-orang terbaik. Masyarakat kan harus punya referensi untuk memilih gitu ya. Bukan karena misalnya diajak gitu loh. Tapi karena memang dia itu punya pengetahuan, literasi yang cukup. Lahir dari rakyat biasa, Ganjar gitu ya. Egaliter bukan konservatif. Ganjar, oh, tepuk tangan boleh nggak? Halo, inilah Suara Relawan, Suara Rakyat untuk 2024 bersama saya Salsabila Syaira. Saya mewakili seluruh kru dari Suara Relawan mengucapkan selamat tahun baru 2023 untuk Anda semua dan semoga resolusi-resolusi yang sudah disusun bisa diupayakan hingga tercapai. Dan tentu saja saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Galungan untuk seluruh masyarakat Hindu dan secara khusus untuk narasumber yang pada hari ini sudah bergabung bersama kita, yaitu adalah Iketut Gunarta atau akrab disapa sebagai Bli Igat. Ia merupakan ketua dari Jangkar Baja. Selamat siang. Selamat Hari Galungan ya, Bli ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Jangkar Baja. Apa sih itu? Jangkar, kokoh, baja, bahannya yang terkenal kuat. Apa makna atau dibalik nama Jangkar Baja? Pertama, saya harus dilatar belakangi oleh keinginan atau harapan berkontribusi terhadap pembangunan demokrasi ya. Demokrasi kita harus semakin baik gitu. Kemudian 2012 terjadi fenomena relawan. Ini menunjukkan partisipasi publik dalam ruang demokrasi itu semakin menguat. Oleh karena itu, saya juga merasa bagian daripada warga negara turut serta untuk ambil bagian, ambil peran. Sehingga pada tahun 2014 di pemilu Pilpres pertama 2014, kami mendeklarasikan namanya Jangkar Jokowi. Jadi ada transisi dari Jangkar Jokowi ke Jangkar Baja. Jangkar Baja sendiri berarti ada singkatan atau makna lain? Apa itu? Ya, jaringan kerja akar rumput bersama Ganjar. Jadi kami 2024 punya keyakinan, pilihan gitu loh bahwa seorang figur yang cukup berhasil di Jawa Tengah gitu, yang bisa naik kelas ya, jadi pemimpin nasional, sehingga Jangkar Jokowi ini bertransformasi menjadi Jangkar Baja. Nama itu kita pilih karena sudah cukup dikenal kan, karena sudah berkiprah selama 2 kali periode Pilpres gitu, sehingga nama Jangkar kita lanjutkan untuk memperjuangkan Mas Ganjar. Mas Ganjar. Dan nilai-nilai yang sebelumnya dianggap sangat baik dan cocok serta pernah melekat di Pak Jokowi hingga pernah juga diusung oleh Jangkar, Pak Jokowi dan berhasil, itu juga ada di Pak Ganjar. Iya, saya melihat begini. Apa yang sudah diletakkan sebagai fondasi dalam pembangunan selama hampir 2 periode ini, Pak Jokowi kan sudah banyak melakukan terobosan-terobosan ya, hal-hal yang fundamental lah. Di samping pembangunan infrastruktur juga bagaimana mendesain konstruksi Indonesia ini harus siap di tahun 2045 itu menjadi 5 kekuatan besar ekonomi dunia gitu. Sehingga pilihan rasionalnya adalah apa yang sudah dicapai hari ini selama kepemimpinan Pak Jokowi harus dilanjutkan loh. Kita ini bukan mencari antitesa, bukan mencari sesuatu yang berubah gitu. Kan prinsipnya kalau baik ya harus diteruskan.
Apa kegiatan Jangkar Baja sih? Nah, sebenarnya kalau kita bicara program kegiatan, karena kita tahu sendiri bahwa sampai saat ini kan Mas Ganjar kan belum secara resmi ya menjadi capres gitu. Oleh karena itu kita cukup hati-hati mengambil peran gitu loh. Nah, hal-hal yang sudah kami lakukan tentu tidak lepas dari bagaimana tadi spiritnya adalah dalam rangka penguatan demokrasi. Karena bagi saya demokrasi itu harus semakin partisipatif, melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat. Masyarakat semakin melek politik sehingga tahu hak dan kewajibannya. Sehingga dalam kontestasi pilpres itu masyarakat itu cerdas memilih pemimpin gitu. Bukan karena mungkin kepentingan yang lain gitu. Gimana cara mencerdaskan masyarakat yang disasar oleh Jangkar Baja supaya punya pemahaman yang sama soal cara penanganan politik? Ya. Atau memilih tokoh-tokoh politik yang baik ketika nanti pemilu, secara khusus ketika pilpres. Ya, jadi kami itu rajin menulis ya, menulis artikel, capaian-capaian daripada Mas Ganjar. Kalau bicara misalnya dalam hal pengentasan kemiskinan, kalau kita bandingkan misalnya antara Jakarta dan Jawa Tengah kan nggak bisa dibandingkan apple to apple. Kenapa? Jakarta itu adalah ibu kota. Luasnya pun kecil. Kemudian Jakarta itu kota administratif. Akan berbeda jika dibandingkan dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah yang begitu luas, kabupatennya itu kepala daerahnya dari berbagai partai politik gitu loh. Itu kan tidak bisa dibandingkan. Dan itu berhasil dilakukan oleh seorang Mas Ganjar gitu loh. Dengan kepala daerah yang berbeda background politiknya gitu. Dari tulisan, kemudian juga berkegiatan, bertemu langsung dengan masyarakat, dengan komunitas dan atau para relawan yang tergabung di Jangkar Baja. Tulisan-tulisan semacam apa atau pesan seperti apa yang biasanya diciptakan sehingga ini jadi aktivitas kekhasan sendiri dari Jangkar Baja? Ya, tentu relawannya punya cara berbeda dalam menyampaikan hal-hal yang sudah baik atau prestasi apa yang sudah dicapai oleh Pak Ganjar kepada masyarakat. Kami lebih kepada mengedukasi. Mengedukasi bahwa politik ke depan itu kalau mau baik harus benar-benar melihat rekam jejak, rekod. Sehingga harapan kita demokrasi ke depan itu makin substantif, makin baik, makin berkualitas dengan memilih orang-orang terbaik gitu. Baik di legislatif, apalagi pimpinan nasional. Perbedaannya memang signifikan di gerakan dan tidak hanya selesai di gerakan, tapi juga menyediakan literasi politik itu sendiri. Literasi yang akan menjadi referensi rasional bagi setiap orang untuk menentukan sikap di Pilpres 2024 nanti ya. Masyarakat kan harus punya referensi untuk memilih gitu ya. Bukan karena misalnya diajak gitu loh. Tapi karena memang dia itu punya pengetahuan, literasi yang cukup. Sehingga bisa membandingkan figur mana yang kira-kira hanya pencitraan, mana yang sudah bekerja, berkarya gitu. Memang benar, visi dan misi itu kan bisa dibuat oleh para akademisi, kampus gitu loh. Tapi yang terpenting adalah bagaimana seseorang figur itu bisa mengeksekusi. Contoh misalnya Pak Jokowi, bisa membangun MRT yang sudah direncanakan 30 tahun yang lalu gitu loh. Beliau yang bisa mengeksekusi. Nah seperti itu yang ada di sosok Mas Ganjar. Jadi literasi ini disediakan Jangkar Baja supaya publik lainnya gitu ya di luar Jangkar Baja sendiri bisa mengetahui apa kelebihan Ganjar Pranowo dari sisi literasi, dan itu digaungkan lewat tulisan-tulisan yang dipublish di berbagai lini masa, baik itu di kolom opini media massa dan atau media sosial begitu ya. Dan tidak berhenti di situ, tentu saja terus bergerak di akar rumput, meluaskan pesan-pesan yang diframingkan, disepakati oleh Jangkar Baja. Satu hal lagi mungkin yang konkret ya, kalau kita bicara hasil daripada lembaga survei yang paling terakhir lah, kalau bicara elektabilitas, Mas Ganjar nomor 1, merajai di berbagai survei. Tapi popularitas masih kalah. Kenapa demikian? Kalau kita cek di lapangan, di masyarakat, banyak juga yang taunya namanya bukan Ganjar, tapi Ginanjar gitu loh. Nah inilah salah satu peran yang harus kita lakukan
untuk meningkatkan popularitas. Salah satu yang kita lakukan adalah daerah-daerah yang dipetakan punya potensi, misalnya Mas Ganjar kurang populer, kita lakukan dengan pasang billboard. Billboard yang cukup besar ya, ukuran 6x12 itu kan bisa dijangkau orang. Tapi kita tidak mengkampanyekan untuk presiden, tapi lebih pada memperkenalkan figurnya, namanya gitu. Ngomong-ngomong soal tidak mengkampanyekan sebagai presiden, Pak Ganjar sendiri kan pernah disentil untuk hati-hati, tenang, dan Pak Ganjar sendiri juga pernah berstatement kepada rekan-rekan relawan, tidak hanya Jangkar Baja tapi seluruh yang sudah menyuarakan dukungan untuk Ganjar Pranowo untuk sabar, dan kalau pada waktunya siap-siap saja berkonsolidasi dengan partai. Nah, ini ngeliatnya gimana sih, Bligat sendiri? Iya, ini menarik sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan calon lain kan sudah jelas dideklarasikan oleh partai, sehingga mereka sangat leluasa bisa dikomunikasikan kepada publik gitu loh, melalui spanduk, melalui baliho dan seterusnya. Nah, posisi Mas Ganjar hari ini kita ketahui kan belum secara resmi diusung oleh partai. Walaupun saya secara pribadi kan punya namanya intuisi ya, punya naluri, keyakinan loh bahwa pada akhirnya partai dimanapun seluruh dunia di negara demokrasi pasti menginginkan berkuasa lagi, ya kan, untuk memenangkan kontestasi. Dan biasanya dasar kemudian mengusung calon juga dari survei ya nggak sih? Oh iya dong, itu survei itu kan ilmiah, saintik gitu loh. Sehingga proses kaderisasi yang dibangun di internal harus juga mempertimbangkan lembaga riset. Jadi gitu. GR-nya tuh sebetulnya kita udah berbahan juga ya Mas Sigat ya. Pertama dari survei sudah selalu nomor 1, kemudian dari kuantitas relawan juga sudah banyak sekali gitu ya. Apalagi yang akan menghadang Ganjar Pranowo untuk tidak dicalonkan harusnya ya? Pesan saya sih begini, bahwa relawan itu tetap bekerja sesuai dengan caranya masing-masing, memperkenalkan sosok Mas Ganjar, hanya jangan pernah membenturkan dengan partai politik. Karena konstitusi bicara yang berhak mengusung capres-cawapres itu kan memang partai. Bukan relawan. Dan gabungan partai itu. Sehingga relawan jangan mengambil porsi itu gitu loh. Tapi secara naluri tadi yakin lah ya. Kalau saya pribadi yakin, dan harusnya sih kawan-kawan semua harus yakin. Karena kalau bicara misalnya Mas Ganjar sendiri kan kader PDIP ya. Betul. Kader mateng ya. PDIP sekarang partai penguasa. Kalau bicara misalnya mau menang hat-trick, syarat menang ya pasti cari figur yang terbaik. Dan itu adalah? Mas Ganjar. Kita minum dulu Mas. Oke. Makasih. Lumayan berat, lumayan deg-degan. Jadi kalau kita ngomongin naluri politik, Jangkar Baja sudah yakin banget kalau Ganjar Pranowo seharusnya diusung. Bligat, kalau Jangkar Baja tuh saya dengar beraktivitas keorganisasiannya juga berbau seni gitu lah. Terus mengusung nilai-nilai kebudayaan. Apa aja aktivitasnya? Ya. Yang ini juga tidak lepas dari yang saya perhatikan ya terhadap sosok figur Mas Ganjar itu sangat concern beliau dengan pengembangan kebudayaan nasional gitu. Karena beliau sangat concern dengan budaya, kami coba melakukan juga cara berkesenian. Nah, kebetulan saya suka musik gitu kan. Saya mencoba mengapresiasi sosok figur beliau ini melalui lagu, karya lagu. Pertama, kami buat lagu Dia Dinanti gitu loh. Jadi sebenarnya ada sosok yang dinantikan oleh bangsa kita. Dan itu lagu untuk Mas Ganjar. Mas Ganjar. Gimana lagunya? 1-2 lirik lah. Lirik ya. Saya ambil rapnya ya. Iya. Rap. Oke. Lahir dari rakyat biasa. Ganjar gitu ya. Egaliter bukan konservatif. Ganjar. Tepuk tangan boleh nggak? Jadi itu lagu yang dikhusus oleh Bligat. Ya, kami, untuk Ganjar Pranowo. Saya berkolaborasi dengan musisi gitu ya. Memilih karya ini kami dedikasikan untuk Mas Ganjar gitu. Mas Ganjar udah tahu belum sih? Tahu deh ya. Udah lihat di medsos, kirim-kirim gitu ya. Karena kan kita masukkan juga ke platform musik digital. Harapan kita tentu karena sudah ada di TikTok, di Instagram, di Spotify gitu loh.
masyarakat luas bisa mengakses lagu itu. Dan tidak cukup hanya dia dinanti. Apalagi? Kami berkarya lagi. Karena dalam kondisi hari ini, kami melihat bahwa orang yang atau kawan-kawan yang masih mencintai Pak Jokowi gitu. Sementara kita berharap juga sosok pengganti Pak Jokowi, kami kemudian melahirkan karya yang kedua. Jadi selalu di hati untuk dinanti. Oke, jadi dia yang dinanti untuk Ganjar Pranowo, selalu di hati. Jokowi di hati. Oh, Jokowi di hati. Ganjar dinanti. Ganjar dinanti. Wah, gimana itu lagu yang kedua gimana? Jokowi di hati kita karena bersih merakyat kerja nyata. Kini Ganjar dinanti. Ya udah terusnya. Okay. Karena kini Ganjar dinanti, ya, deklarasinya saya gitu. Saya bukan vokalis ini. Oke. Nah, sebenarnya ada salah satu lagi karya yang sebenarnya terinspirasi dari apa yang disampaikan Pak Jokowi di GBK. Ya kan, beliau kan akhir tahun kemarin kan buat acara konsolidasi relawan tuh. Kalau rambut putih artinya memikirkan rakyat kan. Sampai berkerut orang memikirkan rakyat. Nah dari sanalah kemudian kami itu terinspirasi membuat lagu. Lagunya adalah Bersama Rambut Putih. Oh, ada juga itu lagu. Ada. Udah rilis belum? Sudah rilis. Satu-satu kali. Refnya gimana refnya? Kayaknya nggak usah deh ya. Nggak usah, pokoknya Bersama Rambut Putih sudah ada di platform musik digital. Oke, nanti itulah kita sarankan karya-karya untuk diakses kami ya. yang bisa dibantu oleh kawan-kawan untuk di-endorse sehingga Mas Ganjar itu semakin dikenal secara luas. Nah, Jangkar Baja ini berarti udah paham banget dong, ngikutin banget Ganjar Pranowo, khususnya kinerja di Jawa Tengah. Pastinya. Keberhasilan dan ketidakberhasilan itu bisa jadi satu paket yang melekat pada seorang pemimpin. Nah, gimana sih Jangkar Baja melihat kinerja Ganjar Pranowo dari sisi kritik dan juga ketidaksuksesan? Bagi saya begini, dunia atau disrupsi teknologi ini tidak menutup kemungkinan ruang publik itu diisi dengan apresiasi. Satu pihak mungkin mengkritisi. Bagi saya itu bagian dari demokrasi ya. Kalau namanya mengkritisi itu kan sepanjang konstruktif kan tidak ada persoalan. Yang masalah adalah ketika misalnya orang ini memfitnah gitu loh. Misalnya menuduh seseorang atau figur tertentu itu dengan fitnah tanpa data. Gitu. Secara pandangan hasil pengetahuan dari Jangkar Baja, sejauh mana handling Ganjar Pranowo terhadap kritik-kritik yang masuk untuk kekurangan-kekurangan kepemimpinannya? Ini kelebihan beliau ya. Beliau itu sosok cerdas loh, intelektual ya. Saya melihat ini sebagai salah satu kader terbaik dia, yang intelek gitu. Sehingga ketika misalnya menghadapi persoalan terkait dengan kritik, beliau itu tidak pernah reaktif gitu loh. Beliau tidak pernah reaktif. Jadi tidak terkesan seolah lari dari persoalan gitu loh. Tapi lebih menyampaikan sesuatu itu, persoalannya itu terukur gitu loh. Dan langkah-langkah atau upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir. Nah itu yang saya lihat beliau itu sangat intelek gitu. Jadi terlihat juga ya upaya luar biasa dari Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di Jawa Tengah, tidak hanya dari sisi kebijakan tapi juga kedekatan dengan kemasyarakatannya, kemudian juga respon-responnya bisa dipantau dengan baik ya. Ya, itu kelebihan beliau kan saya lihat sebagai kepala daerah yang paling pertama ya menggunakan media sosial ya sebagai komunikasi. Artinya dengan beliau aktif di media sosial itu, informasi ya begitu cepat. Iya, betul. Dan dia terlihat banget ya di medsos sering merespon masyarakat dan banyak kasus terselesaikan dan dari respon-respon cepat Ganjar di media sosial. Nah, seandainya kita bicara Ganjar Pranowo dideklarasikan dan akan berproses sebagai calon presiden 2024. Apa yang diharapkan oleh Bli Igat dan Jangkar Baja apabila Ganjar Pranowo sukses hat-trick bersama partainya jadi presiden terpilih lagi? Saya pikir ini harapan semua relawan ya, relawan Mas Ganjar ya. Pasti tentu menginginkan
partainya mengusung. Untuk syarat hat-trick itu harus mencari figur yang terbaik pastinya kan. Tetapi tidak ada urgensinya harus segera diputuskan. Karena apa? Salah satunya juga beliau hari ini masih gubernur. Tanggung jawab yang dibebankan itu harus dilaksanakan sebaik mungkin. Saya yakin kalau kerja baik, hasilnya akan baik nanti. Oke. Semoga saja Ganjar Pranowo mendengar langsung ketua dari Jangkar Baja yang sangat yakin kabarnya naluri politiknya kuat meyakini akan dideklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Saya mewakili seluruh kru mengucapkan selamat ulang tahun untuk PDIP. Semoga menjadi partai yang besar dan terus memperjuangkan hak-hak rakyatan. Saya pamit undur diri, Suara Relawan untuk Suara Rakyat di 2024. Sampai jumpa di episode selanjutnya.